Nah, tayangan kali ini bagi Anda yang baru mulai diet keto ataupun bagi Anda yang akan memulai diet keto, ya. Salah satu yang jadi problem yang ditakutkan adalah terjadi peningkatan kolesterol, ya. Karena melihat pola makannya, melihat apa yang dimakan, tentu saja orang akan khawatir terhadap kolesterol. Dan apakah benar ketika diet keto itu terjadi peningkatan kolesterol dan itu berbahaya bagi tubuh? Benarkah demikian? Ya. Nah, opini saya Dr. Roy saat ini akan membahas kolesterol naik saat keto, inilah yang sebenarnya terjadi. Ya, apakah peningkatan kolesterol saat diet keto itu berbahaya bagi tubuh ini? Bahaya tadi. Ya bahaya. Akan saya jawab pada tayangan kali ini. Sebelum jawabnya, maka Anda perlu ketahui apa itu kolesterol. Ya, kolesterol itu adalah zat lemak yang penting bagi tubuh ini. Sangat penting sekali. Tubuh ini membutuhkan kolesterol kalau jumlah yang relatif banyak, ya, dan besar sekali. Kamu bisa simak pada tayangan ini ya, mengenai jumlah kolesterol yang banyak itu, ya. Dan ternyata tubuh ini bisa memproduksi kolesterol. Jadi kebutuhan tubuh ini 90% itu sebenarnya diproduksi oleh tubuh kita sendiri, ya. Bukan karena faktor makanan dari luar, ya, dari eksternal. Itu hanya berperan sekitar 10-20% saja. Tetapi yang terbanyak 80-90% adalah dari internal tubuh ini, ya, yang memproduksinya. Mengapa tubuh ini sangat memproduksi kolesterol dalam jumlah yang besar? Karena dibutuhkan oleh tubuh ini. Sekali lagi dibutuhkan untuk produksi hormon. Dia bahan baku utama produksi hormon, ya, terutama hormon-hormon steroid antara lain testosteron, estrogen, kortisol, aldosteron, ya. Itu adalah hormon-hormon penting bagi tubuh ini, baik bagi wanita maupun pria, ya. Kemudian peran yang kedua dari kolesterol itu adalah dia membentuk sebagai unsur utama dari membran sel atau dinding sel. Dan dinding sel itu sangat penting sekali untuk menjaga bentuk dari sel, melindungi sel, ya. Itu sangat penting sekali. Dan kolesterol dibutuhkan di situ. Kemudian peran yang ketiga adalah produksi vitamin D. Nah, vitamin D kan banyak diburu orang saat ini. Bahkan orang itu rela membayar harga lebih mahal untuk mendapatkan vitamin D. Padahal tubuh ini sudah bisa memproduksi vitamin D asal metabolisme tubuh itu baik sekali. Dan bahan baku utama dari vitamin D itu adalah kolesterol. Ya. Kemudian manfaat yang keempat dibutuhkan oleh tubuh adalah kolesterol itu bersama dengan asam empedu membentuk garam empedu. Empedu ini sangat penting sekali untuk menyerap pencernaan lemak di dalam saluran pencernaan. Kegagalan pencernaan lemak akan berakibat banyak faktor, ya. Akan terjadi gangguan di pencernaan tentunya. Dan yang lebih penting lagi, penyerapan vitamin tertentu yang larut di dalam lemak itu juga akan terganggu. Vitamin sangat krusial sekali, ya. Ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, ya. Itu membutuhkan lemak untuk bisa diserap, ya, dan dibutuhkan oleh tubuh. Kan sangat penting sekali. Dan itu membutuhkan kolesterol ketika penyerapan dari lemak yang di saluran pencernaan agar lemak itu bisa dibutuhkan dan berfungsi bagi tubuh, sekaligus juga mengangkut vitamin-vitamin penting bagi tubuh ini. Ya. Itu mengenai kolesterol. Lalu apa yang terjadi saat kita menjalani diet keto itu? Ya, keto itu adalah diet tinggi lemak rendah karbohidrat, ya, atau yang utamanya sebenarnya rendah karbohidrat, tetapi kompensasinya tinggi lemak. Nah, ini yang sering ditakuti oleh banyak orang karena lemak ini sering dikonotasikan sesuatu yang berbahaya, kan, ya. Mengapa dikondisikan seperti itu, rendah karbohidrat, tinggi lemak, supaya tubuh ini menjadi ketosis. Apa artinya ketosis? Itu adalah tubuh beralih menggunakan bahan bakar lemak, ya, yang sebelumnya adalah gula. Jadi gula ini dialihkan, bahan bakarnya beralih dari gula menjadi lemak. Ketika tubuh ini menggunakan lemak sebagai bahan bakar, maka terjadi mobilisasi lemak. Jaringan-jaringan lemak akan dibongkar. Nah, ketika terjadi pembongkaran jaringan lemak itu, maka terjadi mobilisasi asam lemak. Mobilisasi asam lemak menuju ke liver. Dan dari liver ini asam lemak akan dipecah menjadi dua yang penting.
Yang pertama adalah keton sebagai bahan bakar, dan yang kedua adalah kolesterol. Kolesterol tidak bisa digunakan sebagai bahan bakar, tetapi digunakan tubuh untuk zat-zat yang lainnya, baik pembangun maupun memperbaiki, dan bahkan untuk sel imun juga. Ya. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi-fungsinya. Ketika banyak jaringan lemak yang dibongkar, ketika melakukan diet keto itu, dampaknya kadar kolesterol akan naik kan jadinya. Itu karena itu di fase awal terjadi kenaikan yang cukup tinggi dari kolesterol. Tapi ingat, naiknya kolesterol bukan selalu halnya buruk, ya, berkonotasi buruk. Harus dilihat konteks dan jenisnya, ya. Jadi harus dilihat konteksnya, kondisinya bagaimana dan jenisnya. Nah, itu sangat penting sekali. Nah, sekarang kita bahas dulu dari jenis dulu, ya. Jadi jenis kolesterol apa yang naik? Ya. Total kolesterol naik, tetapi yang perlu diperhatikan bukan masalah total kolesterolnya saja nilainya, tetapi unsur dari kolesterol itu apa yang naik. Ya. Yang pasti di diet keto yang baik, yang benar, tentu saja yang naik adalah kolesterol baik yang disebut sebagai HDL. Ya. HDL itu adalah kolesterol baik. Kemudian bagaimana dengan LDL, kolesterol yang tanda kutip jahat itu? Sebenarnya tidak 100% jahat. Dia jahat tergantung kondisi, tergantung konteksnya. Nah, LDL pun bisa naik juga. Ya, kolesterol yang tanda kutip jahat itu bisa naik juga. Tetapi LDL ternyata tidak 100% jahat. Ada dua jenis LDL. Ya. Dan ini penjelasan ini sudah saya jelaskan di tayangan yang lain, ya. Kamu bisa simak di sini dan semua linknya saya cantumkan di bawah, ya, mengenai penjelasan-penjelasan yang perlu kamu lihat di tayangan yang lain. Ya. Ada dua jenis LDL. Satu LDL yang partikel kecil dan padat yang disebut sebagai small dense LDL. Kemudian yang kedua adalah jenis yang besar, yang large LDL, atau disebut sebagai oyan LDL. Ya. Untuk jenis yang kecil, ini jenis yang berbahaya memang. Ya. Dia mudah menyusup ke pembuluh darah yang menyebabkan aterosklerosis atau plak pembuntuan pembuluh darah. Sedangkan yang besar justru membawa kolesterol yang dibutuhkan tubuh untuk proses metabolisme, proses pembentukan zat-zat yang dibutuhkan seperti hormon, ya, kemudian juga untuk imun juga jadinya, dan itu dibawa oleh LDL yang besar. Pada diet keto yang tinggi justru adalah yang HDL dan LDL tipe besar atau boyak, dan ini relatif aman terhadap pembuluh darah dan tidak membahayakan tubuh jadinya. Dan yang paling bagus juga adalah jenis lemak, ya, yang terpengaruh oleh diet keto ini adalah kadar trigliserida. Trigliserida atau disingkat TG ini justru turun. Nah, ketika turun ini menandakan terjadinya perbaikan metabolisme tubuh. Semakin rendah trigliserida, semakin baik metabolisme tubuhmu. Ya. Dan ingat bahwa TG ini kan sebagai salah satu parameter dari sindroma metabolik. Semakin tinggi TG, semakin kamu didiagnosis sebagai penderita sindroma metabolik. Ya. Tentang sindroma metabolik kamu bisa simak juga di tayangan yang lainnya. Di situ apa dan mengapa kita harus waspada terhadap sindroma metabolik itu, ya. Dan sekarang banyak sekali orang yang menderita sindroma metabolik, ya. Jadi ketika kadar TG turun, sindroma metabolik akan membaik, ya, kondisi metabolisme akan membaik. Lalu yang menjadi pertanyaan, yang menjadi kekhawatiran itu adalah kolesterol yang tinggi ini loh, apa tidak membahayakan jantung dan pembuluh darah jantung, ya. Ternyata kolesterol tinggi itu tidak selalu identik dengan penyakit jantung. Harus dilihat konteksnya, kondisinya apa. Kolesterol tinggi itu berbahaya. Sekali lagi berbahaya bila, ya, yang pertama, yang berisiko terhadap penyakit jantung, ya. Yang pertama, tubuhmu mengalami inflamasi kronis. Ya. Aduh, apa itu inflamasi kronis? Artinya keradangan kronis yang karena kronis, karena berlangsung lama, kadang-kadang tidak merasakan bahwa tubuh ini meradang. Nah, yang perlu diwaspadai ketika kamu mengalami hal seperti ini, ya, mudah batuk pilek, mudah terinfeksi, itu tubuhmu mengalami keradangan kronis. Atau sedikit-sedikit capek, lelah, ya, masuk angin, jadinya pegelip, itu tandanya bahwa tubuhmu mengalami keradangan kronis. Nah, kalau kondisi itu terjadi pada tubuhmu dan kolesterolmu tinggi, barulah itu berbahaya bagi jantungmu dan pembuluh darah koronermu. Kemudian faktor yang lain yang mempengaruhi ketika kolesterol tinggi dan berbahaya bagi jantung adalah kondisi yang disebut sebagai
resistensi insulin. Nah, kondisi resistensi insulin ini adalah sangat berbahaya sekali. Ya, tanpa panjang lebar saya jelaskan, kamu bisa simak pada tayangan saya mengenai resistensi insulin ya. Apa itu resistensi insulin dan mengapa itu berbahaya dan apa tanda-tandanya. Kamu bisa simak di sana ya. Kalau tanda-tanda insulin resisten itu ada dan kolesterolmu tinggi, maka itu berbahaya bagi jantungmu. Kemudian yang ketiga adalah kadar trigliserida. Ketika kolesterol TG itu bukan TG itu bukan kolesterol ya. Ketika kolesterol tinggi dan TG-nya tinggi, maka itu barulah berbahaya, kombinasi yang berbahaya. Pada diet keto, seperti penjelasan saya tadi, itu kolesterol bisa tinggi, bisa juga normal, tetapi kadar TG, trigliseridanya itu justru rendah sekali. Dan ini relatif aman bagi tubuhmu, terutama jantung dan pembuluh darah. Kemudian yang keempat, kondisi yang keempat, kolesterol tinggi dan kadar HDL-nya rendah, ya, HDL lemak baiknya rendah, itulah baru berbahaya kolesterol itu. Dan sebaliknya, ketika kadar kolesterol itu tinggi, kemudian kadar LDL yang tipe kecil juga tinggi, maka barulah kombinasi itu berbahaya juga. Jadi bagi jantungmu dan koronermu. Dengan demikian, kolesterol tinggi tanpa adanya inflamasi atau peradangan kronis dan juga tanpa adanya tanda sindrom metabolik, yaitu gula darah yang tinggi, kemudian kadar TG yang tinggi, dan HDL yang rendah, maka bila tidak ada tanda-tanda itu, maka kolesterol yang tinggi itu akan relatif aman terhadap penyakit jantung. Ya, dan itu perlu dipahami. Dan bahkan ada satu studi ya dari Ranscoff itu mengatakan pada suatu populasi, kolesterol tinggi justru berkorelasi terhadap angka harapan hidup yang lebih panjang dan lebih baik, ya, kolesterol yang tinggi itu. Dan kolesterol sangat dibutuhkan oleh banyak organ di dalam tubuh ini. Ingat, otak ini sangat membutuhkan kolesterol, ya. Dan saya cantumkan jurnal-jurnal penelitiannya. Jadi, kenaikan kolesterol pada diet keto biasanya terjadi di awal saja, yaitu 3-6 bulan pertama menjalani diet keto itu, ya. Dan tubuh sedang dalam kondisi yang adaptif atau adaptasi, ya. Coba cek bulan 6-12 bulan ya, atau 1 tahun ya, biasanya sudah mulai stabil ya. Jadi fokuslah pada tren jangka panjangnya, bukan pada satu angka hasil laboratorium saja. Nah, ini sangat penting sekali ya. Dan bagaimana cara mengevaluasinya ketika kolesterol tinggi itu, kuncinya ada pada satu pemeriksaan atau satu rasio, yaitu rasio trigliserida dibagi dengan HDL. Bila kurang dari 2, maka kolesterol yang tinggi itu relatif aman bagi tubuhmu. Nah, pembahasan mengenai rasio TG dibagi HDL sudah saya bahas di tayangan yang lainnya. Kamu bisa simak di sana ya. Jadi jangan ragu kalau Anda menjalani diet itu dan kadar kolesterolmu naik. Coba pahami lagi tayangan kali ini supaya kamu tidak khawatir ketika menjalani diet keto, atau kamu yang akan menjalani diet keto, kamu bisa paham benar apa yang terjadi pada saat menjalani diet keto ini terhadap kolesterol. Relatif aman terhadap jantung dan pembuluh darah karena kolesterol yang terjadi komposisinya adalah kolesterol yang baik bagi tubuh ini. Dan kolesterol dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk hormon, membentuk perbaikan sel, ya, dan juga bahkan imunitasmu, antibodimu, atau daya tahan tubuhmu juga memerlukan kolesterol. Kamu bisa meneruskan diet ketomu tanpa rasa khawatir. Atau bagi kamu yang ragu-ragu mau menjalani diet keto, semoga keraguanmu ini bisa terjawab dengan penjelasan dan tayangan kali. Terima kasih sudah menyaksikannya. Bila tayangan ini bermanfaat bagi kamu, kamu bisa bagikan kepada yang lainnya juga, agar yang lain juga mengerti mengenai kenaikan kolesterol pada diet keto. Terima kasih sudah menyaksikannya. Salam sehat dari saya, Dr. Oi. Stay healthy.